Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 30 April, judul renungan kita, Menjamah Yesus dari belakang. Ayat hafalan, Matius pasal 9, ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah Yesus. Iman seorang wanita yang sangat besar. 12 tahun dia menderita karena sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 26. Tetapi sekarang, oleh imannya, dia tidak perlu mengeluarkan biaya. Dia sembuh dengan ajaib dan oleh jamahan yang ajaib. Kesembuhan itu kita sebut ajaib karena imannya yang besar dan dengan cara yang sesungguhnya ajaib. Ketika itu Yesus sedang dalam perjalanan dan diikuti banyak orang. Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 27. Oleh imannya dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 28. Oleh jamahan dari belakang, Yesus menyembuhkan perempuan itu. Yang dia jamah dari belakang bukan Yesus, yang dia jamah adalah jumbai jubah Yesus. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 20. Betapa hebatnya kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Lewat jubahnya pun kesembuhan bisa terjadi. Yang disembuhkan Yesus lewat jamahan jumbai jubahnya dari belakang adalah seorang perempuan yang sudah menderita sakit 12 tahun. Selama 12 tahun dia pergi untuk diobati oleh berbagai tabib, tetapi tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 43. Tetapi oleh iman, perempuan itu menjamah jumbai jubah Yesus dari belakang, lalu dia sembuh. Yang menarik kedua adalah ketika perempuan itu berhasil mendekat kepada Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, Yesus bisa mengetahui bahwa ada seorang yang menjamah jubahnya. Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 8 ayat 45. Yesus bertanya seperti itu bukan karena Yesus tidak tahu siapa yang menjamahnya. Pertanyaan itu bertujuan supaya orang banyak yang lain mengetahui bahwa ada seorang perempuan beriman yang disembuhkan oleh kuasa Yesus. Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Dengan gemetar perempuan itu datang tersungkur di depannya. Lalu ia menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dari belakang dan bagaimana ia seketika itu juga menjadi sembuh. Lalu, Yesus menyatakan pengakuan dan pengumuman iman perempuan itu dengan berkata, "Hai anakku, iman telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 48. Sesungguhnya Yesus dalam perjalanan menuju rumah Yairus, kepala rumah ibadat itu, untuk memenuhi permintaannya, supaya Yesus membangkitkan anak perempuannya yang sudah mati.
Tetapi dalam perjalanan dan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, iman seorang perempuan yang sudah menderita 12 tahun karena sakit diperlihatkan. Hari ini, pastikan bahwa engkau memiliki iman kepada Yesus. Miliki iman bahwa Dia adalah sahabat yang terbaik dan sejati. Milikilah iman seperti perempuan itu. Oleh iman, Yesus akan mengakui iman kita juga. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Dan tolonglah kami supaya kami boleh memiliki iman bahwa Engkau adalah sahabat yang terbaik dan sejati bagi kami. Dan biarlah kami memiliki iman seperti perempuan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.